Ayah akan batalkan pernikahanmu jika kamu tidak mau dengan Ali, ucap Daneswara sangat mengejutkan untuk semua orang dengar, apalagi Yulia. Sedangkan Ikram, dia tersenyum kecil mendengarnya karena akhirnya kata-katanya membuat ayah mertuanya sadar. Jika kamu tidak akan bahagia dengan Ali maka ayah tidak akan menjodohkan kamu dengan pria pilihan ayah. Ayah. Aisyah tidak tahu harus apa selain memeluk erat tubuh ayahnya dan menangis penuh haru. Maafkan aku sudah membuat ayah kecewa. Seharusnya sejak awal aku jujur kalau aku tidak mau menikah dengan Mas Ali. Mungkin semuanya tidak akan jadi seperti ini. Daneswara hanya bisa mengelus punggung putri pertamanya, dan mengecup kepalanya penuh sayang. Bunda Sarah juga ikut terharu menyaksikannya. Lalu tatapannya bersitubruk dengan Yulia yang juga menatapnya. Ia harus jujur jika di sini ialah yang memulai. Meminta Yulia mengikhlaskan Ikram untuk putri kandungnya, yang ternyata siapa sangka putrinya tidak ingin merebut Ikram dari Yulia. Sebenarnya yang menyuruh Yulia untuk masalahnya sudah selesaikan. Potong Yulia dengan cepat sebelum bundanya selesai berbicara. Kak Aisyah tidak akan menikah dengan pria pilihan ayah. Kak Aisyah juga tidak akan mau menikah dengan Ustaz Ikram dan akan mencoba melupakan perasaannya walaupun aku sendiri sebenarnya ikhlas jika Kak Aisyah menikah dengan suamiku sekalipun. Aku lelah, aku ingin pergi sekarang. Karena tidak ada alasan lagi untukku di sini. Yulia berdiri lalu membungkukkan penuh hormat pada keluarga. Setelah itu dia berbalik ingin pergi. Yulia, maafkan ayah. Kaki perempuan bergamis panjang itu berhenti, tidak sedikit pun tubuhnya bergerak untuk menatap ke belakang. Malahan kini tatapannya lurus menatap pintu utama yang terbuka lebar berjarak 10 meter dari tempatnya. Maafkan ayah putriku, ucap Daneswara lagi penuh dengan penyesalan. Bahkan kedua matanya berkaca-kaca, menatap punggung putri keduanya yang rapuh. Namun terlihat tetap tegar. Tidak, Daneswara salah, nyatanya putri keduanya ini sangat mirip sikapnya dengan almarhumah istri kedua yang sangat ia cintai. Fatimah, maafkan Mas, lagi dan lagi Mas menyakiti perasaan putri kita. Kamu pasti sedih kan di atas sana. Batin pria itu berkata. Kenapa meminta maaf? Ayah sudah memberikan luka baru padamu putriku. Yulia menghapus air matanya yang keluar, lalu dia berbalik dengan senyuman lebar. Dia berkata, tidak masalah ayah. Aku sudah terbiasa dilukai. Aku paham ayah memang memiliki sikap temperamen yang buruk. Aku di sini yang salah, tidak seharusnya aku membuat ayah emosi. Aku minta maaf karena sudah tak sopan pada ayah. Ah, pasti Umi sedih karena aku membuat ayah terluka. Daneswara menggeleng. Putrinya tidak salah, ia ayah tidak becus yang hanya bisa memberikan luka pada putri keduanya ini. Kamu tidak salah putriku. Ayah yang salah. Umimu tidak akan pernah sekalipun kecewa padamu. Dia hanya akan kecewa pada ayah karena ayah lagi-lagi menyakiti perasaanmu. Lagi Yulia tersenyum mendengarnya. Percuma ayahnya meminta maaf karena suatu saat nanti ayahnya akan memberikan luka di hatinya. Ini bukan kali pertama, tapi sudah yang kesekian kalinya. Sikap ayahnya memang tidak bisa berubah. Temperamen buruknya pun masih ada, takkan bisa hilang. Dengan hati tulus yang aku miliki, aku berdoa semoga ayah dan bunda sehat dan bahagia selalu, begitu juga dengan Kak Aisyah. Aku minta pada kalian untuk beberapa hari ini tolong jangan datang menemuiku ataupun menghubungiku. Aku ingin menenangkan hatiku, tenang saja, aku akan memberikan kabar nanti pada kalian di saat aku merasa lebih baik. Aku pamit, Assalamualaikum, ayah, bunda, Kak Aisyah. Tanpa menyalimi ataupun memeluk keluarganya, Yulia benar-benar pergi dengan langkah lebar.
Bersamaan dengan itu dia tidak bisa menahan tangisannya lagi. Air matanya jatuh membasahi pipinya, begitu juga rasa sesak di dada yang tidak bisa ia tahan lagi. Allah kuatkan hati perempuan yang sedang menjalani proses hijrah ini. Yulia, kamu terluka lagi, tapi gak apa-apa, kata Umi Husna, Allah selalu ada bersamamu dan tidak akan membuatmu kecewa. Hapus semua luka baru yang kamu miliki sekarang, Yulia. Kamu pasti bisa, teriak batinnya menyemangati dirinya sendiri. Bohong. Nyatanya tamparan keras dari ayahnya juga dari kakaknya sangat menyakitkan. Dan berhasil membuat hatinya kembali terluka. Padahal luka yang Najwa dan Sasha berikan padanya belum sepenuhnya sembuh. Allah, seberat inikah proses hijrahnya ini? Tolong bantu perempuan yang selama ini jauh darimu untuk terus kuat akan setiap ujian yang engkau berikan padanya. Apalagi ibu tirinya yang meminta sesuatu yang coba Yulia ikhlaskan, namun akhirnya ia tidak bisa menyatukan kakaknya dengan suaminya. Dan karena tindakannya ini ia juga telah menyakiti perasaan setulus suaminya untuk yang kesekian kalinya. Entah apa yang kalian perbuat pada istri saya, tapi sepertinya kalian telah memberikan luka padanya, ucap Ikram menatap punggung istrinya yang telah menghilang dengan ekspresi datar namun kedua matanya sendu. Saya harap kalian meminta maaf dengan tulus pada istri saya, dan menyadari apa kesalahan kalian padanya. Saya pamit. Assalamualaikum. Terikek. Aisyah menarik paksa tangan bundanya ke kamar, lalu menutup pintunya takut seseorang selain mereka masuk. Katakan sejujurnya padaku, Bunda. Aku tahu Yulia tidak mungkin mengikhlaskan Mas Ikram padaku begitu saja. Aku lihat dari matanya dia terpaksa melakukan itu semua. Jangan bilang ini semua ada hubungannya dengan Bunda. Bunda, katakan sejujurnya. Jangan Bunda tutup-tutupi dariku. Aisyah. Bunda Sarah meremas ujung gamisnya hingga gusut. Bunda hanya melakukan apa yang sudah seharusnya kamu milik, itu saja. Bunda kira kamu sudah mengikhlaskan Ikram untuk Yulia, tapi nyatanya Bunda melihat kamu terus menangis setiap malamnya akan perasaan cinta tak terbalasmu pada Ikram. Bunda hanya mencoba memohon pada Yulia, meminta untuk mengikhlaskan Ikram padamu. Deh. Aisyah menutup mulut saking syok akan perkataan bundanya. Bunda keterlaluan. Bisa-bisanya Bunda meminta Yulia mengikhlaskan apa yang sudah seharusnya dia miliki. Di sini aku yang salah, Bunda. Karena masih mencintai Mas Ikram, yang jelas dia memilih adikku daripada aku. Walaupun seperti ini takdirku, demi Allah aku tidak akan sampai merebut kebahagiaan adikku sendiri, Bunda. Bunda salah, Aisyah. Sarah menangis penuh sesal. Bunda hilaf karena ingin kamu bahagia. Ternyata kamu sudah ikhlas jika Ikram telah dimiliki orang lain, walaupun kamu masih mencintainya. Bunda gelap mata, Bunda hanya ingin kamu bahagia, sayang. Aku bisa membahagiakan diri sendiri tanpa menghancurkan kebahagiaan orang lain, Bunda. Seru Aisyah lalu bersimpuh di depan bundanya yang membuatnya kecewa karena telah menyakiti perasaan adik tersayangnya. Deh. Jantung Sarah berdegup kencang, menatap suaminya yang menatapnya penuh kecewa. Ternyata Daneswara sejak tadi menguping di dekat pintu. Mas kira kamu satu-satunya ibu pengganti yang tidak akan pernah membuat Yulia terluka? Cukup Mas saja yang membuatnya terluka. Tapi ternyata kita berdua sama saja. Daneswara terkekeh miris, dia benar-benar telah gagal menjadi seorang ayah. Dan entah seberapa sakit putri keduanya itu saat Sarah meminta putrinya mengikhlaskan Ikram pada putri keduanya. Pasti sangat sakit. Ia membayangkan ekspresi terlukanya pun tak sanggup. Dadanya semakin sesak seperti ditekan oleh besi keras. Aku juga melukai hati Yulia, Ayah. Aku memberikan tamparan padanya,
jujur Aisyah semakin membuat Daneswara merasa sesak napas. Bahkan dia kesulitan bernapas saat merasakan seperti ada panah tak kasat mata yang menembus dadanya, membuat kedua kakinya lemas dan ingin terjatuh. Segera Aisyah dan Bunda Sarah menahan tubuhnya untuk tidak terjatuh. Ya Allah, apa yang telah kita lakukan pada Yulia? Kenapa bisa-bisanya kita melukai hati kecilnya yang seharusnya tidak berhak kita lukai? Sesal Daneswara. Aku akan pergi ke rumah Yulia dan meminta maaf langsung, ujar Aisyah. Bunda juga ikut. Jangan, tahan Daneswara dengan wajah senduhnya. Kalian ingatkan apa kata-kata terakhir Yulia sebelum dia pergi. Yulia ingin memiliki waktu untuk sendiri. Hati Yulia tidak akan memaafkan kita. Walaupun mulutnya berkata sudah memaafkan kita. Dia perlu waktu untuk menenangkan hatinya dari luka yang sudah kita torehkan ke hatinya. Enda. Perempuan yang memakai kerudung panjang itu menatap suaminya yang hanya fokus mengendarai mobilnya dengan kecepatan lumayan kencang. Hingga Yulia harus memegang sabuk pengamanannya. Kedua tangan suaminya memerah, bahkan Yulia dapat melihat otot-otot yang mencuat di punggung tangannya. Ustaznya ini sedang menahan amarah. Apalagi saat seluruh wajah Nis memerah dan rahang tegasnya itu pun mengeras. Yulia untuk sekedar menyetel lagu Arab yang selalu suaminya dengarkan pun tak berani. Hening, itulah suasana di mobil ini. Padahal Ustaz tahu Kak Aisyah mencintai Ustaz sejak masa SMA. Cintanya itu sangat tulus. Kenapa Ustaz malah mempertahankan aku yang tidak ada apa-apanya ini? Tanyanya pelan-pelan, takut suaminya tersinggung. Ikram malah diam tidak menanggapi perkataan istrinya. Aku salah, aku tahu itu. Maafkan aku memang istri yang buruk untuk Ustaz, tapi kenapa Ustaz masih ingin mempertahankan aku? Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Ikram mengeluarkan suaranya. Kamu telah membuat Mas kecewa, Yulia. Mas tahu kamu belum menyukai Mas, tapi tidak sepantasnya kamu memberikan Aisyah pada Mas dan kamu akan memutuskan hubungan kita yang sudah terikat secara hukum dan agama. Lalu apa Mas tidak salah dengar? Kamu akan pergi ke luar negeri dan meninggalkan Mas, keluarga Mas yang menyayangimu. Juga pesantren. Kamu egois. Tidak pernah sedikit pun memikirkan perasaan Mas. Kamu menatap Mas hanyalah barang yang diberikan pada kakakmu itu, lalu kamu pergi begitu saja. Mas benci itu. Yulia ingin mengatakan jika dia ada alasan melakukan semua ini. Semua yang ia lakukan atas permohonan dari bundanya yang tidak bisa ia tolak, walaupun hatinya tidak ingin. Tapi ia hanya diam, tidak mau bundanya dibenci oleh suaminya. Walaupun mungkin sekarang ia harus dibenci suaminya sendiri. Maaf, sesalnya menghapus air matanya kasar, menatap ke samping di mana banyak bangunan besar yang telah mereka lewati. Perkataanmu yang ingin membuka hatimu itu, Mas sudah tahu, semuanya penuh dengan sebuah kebohongan kan hanya untuk membuat Mas berharap. Tanya Ikram. Tidak, aku memang ingin membuka hatiku pada Mas. Tapi kenapa kamu merelakan Mas dengan orang lain jika kamu ingin membuka hatimu pada Mas? Yulia tidak bisa memiliki kata-kata lagi untuk mengelak, dia kalah dan tidak bisa menjawab. Membiarkan suaminya kecewa akan perbuatan yang ia lakukan walaupun ia tidak sepenuhnya salah. Tidak, Yulia memang salah. Dia salah karena telah menyakiti hati tulus suaminya untuk yang kesekian kalinya. Walaupun ia lakukan demi permintaan bundanya, tetap saja menyakit hati suaminya, sebuah kesalahan besar yang ia perbuat. Masuk rumah sekarang lalu bersihkan dirimu, perintah Ikram yang kini sudah menghentikan mobil di depan rumah mereka. Tak lupa dia memberikan kunci rumah pada istrinya. Yulia membuka sabuk pengamannya lalu keluar, namun dia kembali memasukkan
kepalanya karena suaminya tidak keluar ataupun memasukkan mobilnya ke dalam. "Aku salah Mas Ubi," sesal Yulia. Akhirnya panggilan pada suaminya kembali terucap di bibirnya. "Ayo kita masuk ke rumah kita," ajaknya. Namun Ikram menggeleng, masih menatap lurus ke depan tanpa sedikit pun menatap istrinya. "Mas ada urusan di luar. Jangan menunggu Mas. Kamu bisa pergi ke pesantren dan menginap di dalam kalau takut sendirian di rumah karena Mas tidak tahu pulangnya kapan, jadi jangan menunggu Mas." Sikap suaminya dingin. Itulah yang Yulia rasakan sekarang. Dan itu sangat mengganggu hatinya. "Aku salah Mas Ubi, jadi maafkan aku. Tolong jangan bersikap dingin padaku. Ini bukan Mas Ubi yang aku kenal." Ikram menghela napas panjang. "Mas ada urusan, Yulia. Masuk sekarang ke rumah. Patuhi perintah suami, jangan membantah." "Iya Mas." Terpaksa Yulia masuk ke rumahnya, menatap ke belakang saat suara mesin mobil yang menyala terdengar. Sesaat sebelum mobil yang dibawa suaminya pergi, Yulia ingin mengucapkan, "Hati-hati, Mas Ubi," namun mobilnya itu sudah lebih dulu pergi sebelum kata-katanya terucap. Yulia tahu, suaminya menghindarinya sekarang. "Aku salah ya Allah, tapi tolong jangan hukum aku dengan menjadikan sikap suamiku berubah. Hatiku entah kenapa sakit melihatnya." Perempuan dengan rambut dibiarkan tergerai yang malam ini memakai piyama. Doraemon itu duduk di sofa, menatap jarum jam yang terus bergerak tiap detiknya. Kini jam sudah menunjukkan pukul 22.10 waktu Indonesia Barat, sudah malam namun pria yang sejak tadi Yulia nantikan kedatangannya tak kunjung pulang. Bahkan suara mobil pun tak terdengar. "Benar kata Mas Ubi, aku memang egois," gumamnya menatap sendu jari tangannya yang masih diperban. "Tidak sedikit pun aku memikirkan suamiku sendiri padahal selama ini dia selalu memikirkan perasaanku. Bahkan setiap kata-kata yang dia berikan padaku penuh hati-hati takut aku terluka. Tapi aku seenaknya malah meminta pada Mas Ikram untuk menikah dengan Kak Aisyah. Tapi mau bagaimana lagi, jika memang harus memilih, Yulia terpaksa mengabulkan permintaan bundanya yang selama ini memberikan kasih sayang padanya. Walaupun keputusannya ini menyakiti hatinya juga lebih menyakiti suaminya. "Tok," panggilnya pada hewan kesayangannya merayap ke sofa yang ia duduki. "Bagaimana caranya Mas Ubi gak marah lagi padaku? Jelas Mas Ubi marah padaku, buktinya dia malam ini belum pulang." Walaupun Ustaz Ikram menyuruhnya untuk tidak menunggunya pulang, tapi ia akan tetap menunggu kepulangan suaminya itu ditemani hewan peliharaannya. Jujur saja Yulia tahu sendirian di rumah besar ini, tapi ia mana bisa masuk ke wilayah pesantren. Ia belum siap menginjakan kakinya ke sana, mungkin besok. Yulia merebahkan tubuhnya di sofa, menatap ke atas dengan tatapan kosong, capek banget ya Allah, pura-pura terlihat baik di depan orang-orang. Tokek itu bersuara membuat Yulia menatapnya. "Cuman kamu yang tok gak pernah buat aku kecewa." Tiba-tiba suara mobil terdengar membuat Yulia bangkit lalu berjalan mendekati jendela dan menyibak tirainya. Setelah dilihat ternyata itu bukan suara mobil suaminya, tapi mobil tetangga depan rumahnya. Sepertinya Mas Ubi memang gak akan pulang ke rumah. Tapi nanti jika Mas Ubi pulang gimana? Gumamnya resah. Pasalnya kunci rumah hanya ada satu dan kuncinya telah suaminya berikan padanya. Jika ia tidur sekarang di kamar, bagaimana jika suaminya datang? Yulia ketika tidur tidak akan langsung bangun, apalagi jarak kamar dan pintu utama lumayan jauh, otomatis ketukan pintu Ustaz Ikram jika dia datang tidak akan terdengar. Olehnya, pada akhirnya Yulia duduk di depan pintu sambil menatap kunci rumah yang tergelantungan di handle pintu.
Seharusnya Mas Ubi buat pintu yang ada kata sandinya, jangan pakai kunci kayak gini. Aku jadi harus nunggu Mas Ubi pulang dan entah jam berapa pulangnya coba. Bibir merah alami Yulia cemberut. Dia memegang kedua lututnya sesaat kemudian. Kepalanya sudah terkantuk-kantuk. Pukul. Dia menepuk kedua pipinya agar tetap sadar, walaupun pada akhirnya rasa kantuk tetap menyerang. Kini jari tangannya membuka kedua matanya lebar-lebar sampai matanya terasa perih. Dan cara ini tidak berhasil, malahan matanya perih sampai harus mengeluarkan air mata. Tahan Yulia, kamu gak boleh tidur. Kalau Mas Ubi datang gimana? Masa nanti dia tidur di luar? Istri macam apa kamu Yulia jika kamu membiarkan suamimu tidur di luar? Kamu harus semangat Yulia. Kamu harus terjaga sampai suamimu pulang. Serunya menyemangati dirinya sendiri agar tetap terjaga. 20 menit kemudian Yulia sudah tak tahan, dia menyerah. Apapun cara telah ia lakukan demi tetap terjaga, tapi tetap saja tidak berhasil. Yulia sudah menguap, sampai akhirnya dia menyerah dan tertidur dengan menenggelamkan wajahnya di antara kedua lututnya. Maafkan aku Mas Ubi, aku gak kuat lagi, aku izin tidur duluan.